kita memberikan apresiasi. Kan kita Apresiasi, selama ini ngeritik terus dong. Tapi kan kita harus adil juga. Janganlah kamu berlaku tidak adil karena kamu kebencian kamu terhadap satu kita nggak boleh. Nggak boleh, oke. Ya kan? Selama ini kan Aguan ini tidak pernah mau diwawancarai. Saya tahu persis. Dia sangat menjauhi media. Dan kok sekarang dia mau tampil Terbuka. dan dia menjadi apa namanya berita utama ya, ada menjadi cover story-nya kan bisa timbul seperti itu. Kan berarti dia udah melangkah lebih jauh nih, lebih jauh betul. Nah, kepalang tanggung nih ke Pak Aguan kalau memang dia cinta betul, ya kan kepada Nurdin, bongkar aja semua, dia jadi whistleblower. Ya. Dia bongkar dan saya kira kalau dia membongkar bisa-bisa jadi pahlawan nanti. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada. Saya Ahmad Heri. Kita jumpa lagi pada sore hari ini untuk bicara tentang Aguan. Ini adalah pengusaha salah satu daripada 9 naga yang hari-hari ini sedang hot diberitakan di berbagai media. Seperti kita ketahui, itu wawancara majalah Tempo dengan Aguan itu menyiratkan banyak hal dan membuka tabir yang selama ini jadi rahasia. Apa gerangan yang terjadi antara Jokowi dengan Aguan. Nah, untuk bahas ini kita sudah kehadiran tamu kita, Bapak Ketua Umum Partai Masyumi, Bapak Ahmad Yani SHMH. Dr. Ahmad Yani SHMH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Kang? Ya, nah, ini bagus nih berita Tempo, istilahnya jadi membuat high catching juga semua media, jadi akhirnya mengutip bahwa di situ ada pengakuan dari Aguan. Banyak hal-hal yang kalau kita baca di Tempo itu banyak hal-hal yang selama ini kita kan menduga-duga apa sih yang terjadi dengan IKN, dengan Jokowi dan PIK. Nah, itu kaitannya gimana kira-kira? Yang pertama, Kang Heri, yang harus kita pahami, Tempo itu kan tidak sebagaimana berita koran. Ya. Dia kan punya standar dan kode etik. Betul. Dan ini berdasarkan investigasi. Apa kalau di media apa? Kalau investigasi betul. Investigasi kan? Ya. Berarti kan investigasi report ya. Betul. Yang dituliskan dalam bentuk picture ya. Picture. Ya kan, bukan bentuk berita kan. Bukan news ya. Bukan news dia kan. Kalau news kan dia di korannya. Ya. Dan memang berkali-kali apa yang dituliskan oleh majalah Tempo, dan kita kan sama-sama tahu kualifikasi standar Tempo ini kan cukup tinggi dari dulu seperti itu. Dan dia juga membongkar sesungguhnya. Tempo ini kan berulang kali juga membongkar bagaimana usahanya Jokowi di akhir ingin apa bahasanya sahabat saya Hozin itu adalah dalam rangka menyalonkan diri. Ya kan, dulu kan pernah ditawarkan juga Tempo, ya kan, untuk dibayar sedemikian rupa untuk membangun persepsi, kan membangun media ini kan membangun persepsi, betul, bahwa seolah-olah keberhasilan Jokowi luar biasa. Tapi kan Tempo menolak, akhirnya malah justru Tempo yang membongkar. Itu jadi berita. Kita tahu, artinya memang kerjaannya Jokowi ini selama ini hampir 10 tahun ditopang betul oleh para buzzer dan influencer ini. Dalam rangka pencitraan. Bukan dalam bahasa yang asli dan genuine. Betul. Nah, hal itu juga sesungguhnya secara officially pemerintah sudah membantah apa yang dihasilkan oleh para influencer dan apa yang dihasilkan oleh para influencer, satu lagi buzzer yang mencitrakan seolah-olah hebat luar biasa Jokowi ini. Bahkan di survei tingkat approval kan, rakyat kepuasan juga tinggi. Tapi itu kan dibantah. Yang membantah bukan kaum oposisi. Kalau yang membantah itu kategorinya koalisi aksi menyelamatkan Indonesia adalah nyinyir, gitu kan. Atau kelompok Tamburan nyinyir, atau Rizal Ramli Ma'ruf nyinyir, Faisal Basri nyinyir. Tapi yang membantah ini resmi negara, yaitu melalui pernyataan Menteri Bappenas, ya kan, Ahmad Pambudi. Betul. Apa yang dikemukakan Ahmad Pambudi dari rencana program yang sudah disusun baik dalam rangka mewujudkan janji-janji kampanyenya Jokowi maupun yang sudah dituangkan dalam rencana Renstra dan sebagainya, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, hanya 2 hal yang berhasil. Iya, yang kita pernah ungkap juga ya, dari 16 itu ya. Dari 16 2 hal. Iya. Dan secara paradoks juga kalau kita menggunakan istilahnya Pak Prabowo, juga dibantah juga dalam bentuk lain oleh Pak Prabowo pada waktu di Rio Janeiro, pada waktu Kongres KTT G20. Ya. Pak Prabowo menyatakan di peserta kongres itu rakyat kami 25% miskin, tidak bisa makan. Itu artinya apa yang dikatakan pertumbuhan dan lain sebagainya itu ada zong seperti itu. Nah, jadi memang ini yang sudah diungkap juga oleh berbagai banyak pihak, yang pertumbuhan dan investor yang juga masuk dan lain sebagainya. Dan ini artinya Pak Jokowi ini mulai dari dia ingin running menjadi calon presiden atau calon gubernur sampai dia berakhir isinya penuh dengan pencitraan.
tidak sesuai dengan sesungguhnya seperti itu. Nah, semakin lagi kita terbuka, walaupun kita mendengar rumor selama ini, ya kan, Jokowi kan menyatakan bahwa dia ingin membangun IKN, sudah berbondong-bondong di kantongnya para investor-investor, ya kan, sudah mau masuk semua, mau kewalahan dia kan. Berebut emang masuk. Sama juga dia menyatakan pada waktu dia mau running menjadi gubernur DKI, bahwa sudah banyak ini, ada kesulitan kita pada waktu diwawancara, saya lupa, wawancaranya tentang mobil SMK, ya kan, nanti setelah uji emisi, ini para pemesan udah luar biasa, kita kewalahan. Ternyata sampai hari ini jangankan mobil, kaca spion pun belum muncul. Ban juga nggak ada. Bannya pun satu pun nggak ada. Artinya penuh dengan kebohongan seperti itu. Nah, kembali lagi dengan yang apa namanya IKN. Itu kan IKN itu juga program yang tidak juga diprogramkan. Tidak ada dalam janji kampanye, tidak ada dalam itu sekonyong-konyong. Dia bangun tidur mungkin dapat mimpi atau wangsit dari mana-mana. Dia ingin membangun IKN supaya dia dikenang. Jadi bapak pembangun bapak infrastruktur. Dia ingin membangun legacy dia seperti itu. Sehingga dia paksakan. Dan karena DPR pada waktu itu dikonsolidasikan dengan dia, maka lahirlah disetujui oleh DPR. Harusnya kan belum dapat persetujuan karena belum dilakukan studi kelayakan. Ini seluruh yang menyatakan belum ada studi kelayakan tentang IKN ini. Nah, hari ini, beberapa hari ini majalah Tempo membongkar hadis seperti itu. Betul. Dari pelakunya langsung. Betul. Ya, ini yang disebut Aguan ini. Aguan itu ya. Ya kan, Aguan kan menyatakan bahwa di Tempo, ya kan, menurut Aguan, kita baca aja, jangan sampai salah, kan banyak kutipan nih. Sebab kalau kita salah nanti kita disu juga kan. Menurut Aguan ini dari Tempo nih kan. Ia dan para Taipan. Nah, ia dan para Taipan ini 9 naga berarti kan? ya, foto yang berfoto. Iya. Yang di dalam foto itu ada arah ya. Ia dan para Taipan tak bisa menolak permintaan Jokowi agar menanamkan uangnya di IKN. Itu perintah, kata Aguan. Nanti kita penggal seraya terbahak. Kami harus menyelamatkan wajah presiden. Klaim pemerintah bahwa ratusan investor sudah mengantri untuk memenamkan uang di IKN hanya pepesan kosong. Pepesan kosong loh. Betul. Jokowi pun menggandeng para Taipan lokal untuk menunjuk IKN diminati pemilik seperti itu. Ini kan pertama yang harus kita lihat bahwa nggak bisa menolak. Berarti kan terpaksa pada waktu itu. Dipaksa. Iya dong, dia nggak bisa menolak. Presiden kan, presiden minta, mungkin kalau ada hal-hal di belakang ini mereka takutkan kan. Maka kenapa? Dalam rangka mungkin Pak Jokowi tolong selamatkan muka saya. Ya, itu kan bahasa preman itu. Kalau preman itu jangan ikut-ikutan, nih muka saya mau ditaruh ke mana itu. Nah, kenapa? Karena Jokowi sudah sesumbar dan sudah berbohong sesungguhnya itu bahwa para investor sudah mengantri. Ini kan harus diwujudkan. Maka dalam rangka itulah dianggap oleh nggak ada pepesan kosong. Dan kita sudah menyampaikan kemana-mana. Dan kita sudah protes berkali-kali. Bahkan sudah ada rakyat di ibu kota itu yang di sekitarnya itu menggugat sampai ke Mahkamah Konstitusi. Sahabat saya mendapat korban itu, Edi Mulyadi. Kita bela. Hanya mengatakan Kalimantan itu tempat jin buang anak pada waktu itu. Walaupun dia sesungguhnya diksi itu tidak dianggap bersalah, hanya kurang konfirmasi dan lain sebagainya seperti itu. Jadi bukan itu yang menjadi masalah, kan menyangkut masalah investor dari Cina. Jadi apa yang ditengarai oleh Edi Mulyadi bahwa tidak mungkin datang lagi itu, siapa datang itu, ini diberikan jawaban secara kontan walaupun tengah waktunya beberapa tahun oleh Aguan seperti itu. Nah, tapi Pak Eri, saya kira ini adalah hal yang menjadi skandal. Skandal. Bisa presiden, kalaupun sesungguhnya ini Aguan, kalau Aguan ini menyampaikan sebelum dia lengser, ini sudah masuk kategori perbuatan tercela dan kebohongan dari presiden. Iya, ini sudah masuk artikel pemakzulan di konstitusi kita. Cuman kan dia sudah nggak lagi kan, dia sudah berakhir. Cuman kan harus ada pertanggungjawaban moral dan pertanggungjawaban hukum. Nah, oleh karena itu kan tidak bisa kita mau tanya, ini apakah para Taipan, para naga-naga ini membangun itu masuk dulu uangnya ke anggaran APBN atau dia bangun-bangun saja. Kan negara ini kan punya mekanisme dan sistem yang itulah orde reformasi membatalkan seluruh pola-pola yang kayak gini. Ini yang disebut non budgeting seperti itu. Dia seluruh bantuan partisipasi itu harus masuk dulu dalam keuangan negara, APBN atau APBD, baru setelah itu dilakukan rencana-rencana dan program-program yang dibiayai. Apa artinya itu Pak Eri? Itu dalam rangka supaya ada pertanggungjawaban 1 sen, 2 sen, 1 rupiah, 2 rupiah. Kalau nggak, siapa yang bisa mengaudit? Siapa bisa melakukan ini semuanya? Rencana ini sesuai atau tidak? Tata ruangannya sesuai atau tidak? Kan harus, ini kan mengelola pemerintah, mengelola negara, bukan mengelola yayasan seperti itu. Nah, oleh karena itu memang ini tidak cukup hanya berhenti di sini. Kita mau juga hal yang lebih jauh. Jadi seberapa banyak uang yang telah dibangunkan itu? Karena kan mereka yang bangun. Apa betul angka
bangunan itu betul-betul realnya 100 miliar atau sudah ada markup anggaran juga. Walaupun itu kan tidak dibebankan kepada negara kan. Tapi seolah-olah partisipasi dia yang seharusnya real partisipasi itu 100 miliar contoh atau 1 triliun atau 2 triliun. Tapi kan pada laporan oleh mereka dia bisa buat 5 triliun, 6 triliun. Siapa yang bisa mengaudit itu? Nah, oleh karena itu menurut saya ini tugasnya BPK. Harus periksa ya. Periksa audit semua. Betul. Apakah dalam rangka pengucuran uang yang dibangunkan oleh para taipan ini, para oligarki ini, para naga-naga ini sudah memenuhi standarisasi? Ya, sudah memenuhi standarisasi atau belum seperti itu Pak Edi? Nah, kalau ternyata bahwa di balik ini antara Jokowi dengan Agwan ada perjanjian di bawah tangan atau perjanjian terselubung, itu urusannya Jokowi dengan Agwan. Nah, bisa dia limpahkan. Gara-gara membangun ini, kita harus kejar juga. Apakah Agwan mendapatkan privilege sehingga satu-satunya sejarah ada Indonesia ini bahwa membangun perumahan itu ditempelkan yang namanya program sakti, program strategi nasional PSN sebagai kompensasi dari uang yang mereka tanamkan di IKN. Nah, ini kan harus diselidiki. Betul. Seperti itu. Sebelum ke situ, nanya dulu nih soal IKN-nya. Ini bagus. Jadi Tempo kan diceritakan Agwan tuh ngasih tahu bahwa alasan pindah ke IKN ini yang lucu ya. Artinya pertama selain katanya banyak unjuk rasa. Bagaimana pemerintah bisa berjalan ya lebih efektif kalau di Jakarta itu unjuk rasa terus selain kemacetan gitu. Artinya Jokowi takut betul ya di unjuk rasa ya di demo. Itu alasannya Agwan atau alasannya Jokowi? Jokowi ini alasannya. Sampaikan ke Agwan. Itu menjadi paradok juga. Itu dia. Kan dia kan pada waktu itu pernah dia rindu dengan diunjuk rasa kan seperti itu. Jadi kan ini manusia berarti manusia yang melakukan kebohongan terus menerus. Artinya ini kebohongan berikut. Nah, kalau dulu kan kalau di TVRI, pernah kan kita masih TVRI kan ada mana suka siarannya kan. Satu lagi dari produk ini kan. Saya sebut itu produk ini. Nanti kita iklan kan. Iklan benar kan. Ada produk sesuatu dan selalu di satu lagi dari ini juga kita satu lagi kebohongan Jokowi terbongkar. Muncul gitu ya. Iya itu dia makanya apa namanya. Jadi bagaimana dia menyatakan ini memang pemerintah itu tidak boleh dialergi dari kritik dan pujian, kan dua hal. Pemerintah layak mendapat pujian dan juga dia layak juga mendapat kritik. Itu hal yang sama. Kalau dia siap dipuji dan dia juga siap dikritik. Nah, harusnya. Iya, itu udah hal yang wajar. Jadi memang nggak masuk akal kalau alasan-alasan itu yang menjadi kemudian pindah gitu. Nah, sekarang soal PSN-nya ini, kalau misalnya itu timbal balik IKN. Jadi kalau alasannya itu, argumentasinya itu artinya sangat tidak kuat. Artinya itu argumentasi yang dilakukan artinya dia melarikan diri. Ketakutan dia luar biasa. Sehingga dia harus lari ujung sana itu. Soal ini ya, soal demonstrasi. Tapi dengan akibatnya kan membabat betul. Hutan di sana kan dibabat. Kalau bahasanya Rocky lebih sadis lagi. Dia membangun tiang-tiang beton, merusak habitat burung-burung lagi bercinta. Burung-burung udah nggak ada lagi tuh. Ya, apa environmental kita kan lingkungan kita menjadi rusak seperti itu. Betul. Dan dari tata strategi pertahanan kita sangat rapuh betul. Iya, itu bisa banget seperti itu. Nggak tahu kalau bagian dari operasi intelijen. Karena di dunia ini nggak ada yang kejadian kebetulan Pak Eri. Ingat jatuhnya Rusia, Uni Soviet. Siapa yang menghancurkan Uni Soviet itu? Cecep Gorbachev itu. Kan si Gorbachev kan membuat yang namanya gerakan Glasnost dan Perestroika kan. Akhirnya babak belur itu ternyata dia agen CIA gitu loh. Dan akhirnya sekarang kan mungkin di Amerika. Nah, kita nggak tahu nih siapa sesungguhnya Mr. Jokowi ini. Bisa jadi ya. Bonekanya sana ya. Kita nggak ngerti seperti itu. Oke. Kembali ke PSN tadi. Jadi ini sebagai timbal baliknya kan PSN gitu ya. Kita patut menduga. Ya, artinya udah banyak itu berita. Ya, oleh karena itu kan dari Agwan sendiri menyatakan begitu gitu. Ya. Kalau memang seperti itu berarti tukar guling. Tukar guling istilahnya. Agwan dan geng kelompoknya membangun IKN, ya kan? Nah, dia mendapat fasilitas PSN. Keuntungannya luar biasa. Berapa dia bisa bangun di IKN itu berapa banyak sih? Uangnya habis, tapi keuntungan dia mendapatkan yang namanya satu lembar kertas, dan itu dikatakan proyek strategi nasional, dia keuntungannya luar biasa. Ya kan, dia bisa yang nama membebaskan itu. Masa ya? Kan kalau pembebasan biasa, kan hubungan keperdataan tadi. Sebab kalau PSN, kalau orang itu berarti menghambat program strategi. Pidana itu. Bisa pidana dan sebagainya. Dan itu yang terjadi hari ini gitu loh. Gitu. Sehingga Said Didu nyaris jadi tersangka. Gara-gara protes dia gitu loh. Nah, jadi menurut saya mungkin Agwan udah gerah juga, tapi sebagai menunjukkan wajah kalau dia betul-betul ingin menyatakan dia bagian dari rakyat Indonesia, bukan, dan dia ada cinta Indonesia, menurut saya nggak salah kalau Agwan menyatakan mundur dari IKN. Mundur dong. Tidak harus menunggu pemerintah membatalkan. Bukan, maksudnya mundur dari IKN plus juga PSN gitu nggak? Maksudnya? Iya, mundur lah semua itu. Piknya gitu. Iya, dia mundur dari IKN, otomatis. Ya kan, dia mundur dari PSN PIK 2,
dan dia minta ganti rugi ke Jokowi. Nah, Gitu. Dia tuntut dong Jokowi. Gitu. perdata juga gitu. Ya bisa tuntut perdata. Perdata Atau ada hal-hal yang lain. Bisa dia lapor, kita nggak tahu. Betul, betul. Dan apakah ada sebelumnya dia mau bisa dia lepas dari jeratan hukuman. Sebab kalau nggak, kalau terjadi apa-apa model kayak Surya ya bisa dituntut juga dia nanti. Tapi dia bisa menjadi whistleblower. Kalau dia dipaksa, ditekan, ini dia kata bisa seperti itu. Bisa membongkar otak Pandora. Kan ada juga kita lihat anak muda, iya kan, punya yang tidak masuk akal sehat kita, Pak Eri. Dia mengalahi orang-orang jago-jago ekonomi dunia. Yang bagaimana dalam waktu singkat dia punya 58 perusahaan lebih. Punya uang triliunan-triliun. Arti kan itu pencucian uang. Sayang PPATK kita nggak jauh ini. Siapa yang itu kan bisa diduga kan, orang sebagian orang udah mengatakan si anak muda ini adalah pencuci uang, tempatnya laundry, money laundry dong seperti itu. Mudah-mudahan PPATK langsung bisa harusnya sebut nama langsung ya, harusnya ya. Itu di media sosial, di publik sudah disebut nama itu anak. Iya kan? Dan sekarang dia masuk jadi bagian dari utusan khusus. Ini kan anak-anak ini kayak gitu loh. Bayangkan anak muda programnya apa sih yang real? Apa ya program entertain yang ada di TV itu bisa menghasilkan triliunan-triliunan? Iya kan? Dan dari beberapa artis-artis itu juga kan? Maka patut diduga ada tempat penitipan uang itu, tempat pencucian laundry uang itu. Iya, betul. Nah, itu kabarnya sangat dekat juga dengan anaknya Jokowi, betul. gitu. Iya. Pasti kaitannya ke situ kan ya. Kan itu sudah dilaporkan oleh Ubed juga. Ubed itu hanya satu titik melaporkan, gitu loh. Itu kan banyak hal-hal yang lain. Nah, oleh karena itu menurut saya kita tunggu aja lah. Dan saya yakin Pak Prabowo kalau ini demi bangsa, kan selalu menyatakan demi bangsa, demi rakyat, Pak Prabowo yang akan mungkin memberikan perlindungan. Oke, kembali ke aguan dengan Jokowi. Kalau misalnya tuntutan kita berharap gitu ya, aguan betul-betul terbuka langsung menuntut, karena kan dia merasa ini kan sudah dia buka nih. Udah dibuka. Artinya pasti ada apa di berikutnya? Harusnya kita tunggu kelanjutan lagi. Saya kira harus ada wawancara berikutnya oleh Tempo. Tempo harus mewawancarai lanjutan, ya kan, untuk menindaklanjuti. Nah, kalau ini menyangkut masalah IKN, mungkin Tempo menginvestigasi menindaklanjuti lagi tentang PSN-nya. Kalau misalnya kaitannya dengan ini kan PSN keluar itu lihat tanggal. SK Presiden itu, surat keputusan Presiden itu tanggal berapa? Itu menjelang akhir-akhirnya Jokowi mengakhiri. Ini secara konvensi sesungguhnya Presiden yang sudah selesai dan habis pemilu itu tidak boleh lagi menandatangani hal-hal yang bersifat strategis. Harusnya begitu loh. Jadi kita lihat berapa banyak yang dibuat kepres-kepres menjelang berakhirnya Pak Jokowi. Kayak orang mengejar ujian semester, ujian SKS, sistem kebut semalam seperti itu. Kalau dari si konteks sebagai pengacara nih, termasuk hukum tata negara, kira-kira saran yang terbaik untuk aguan apa? Maksudnya bagaimana cara? Saya kira yang pertama kita memberikan apresiasi. Kan kita selama ini ngeritik terus dong. Tapi kan kita harus adil juga. Janganlah kamu berlaku tidak adil karena kamu kebencian kamu terhadap satu. Kita nggak boleh. Oke. Ya kan? Selama ini kan aguan tidak pernah mau diwawancarai. Saya tahu persis. Dia sangat menjauhi media. Dan kok sekarang dia mau tampil terbuka dan dia menjadi berita utama ya. Dan menjadi cover story-nya kan seperti itu. Kan berarti dia udah melangkah lebih jauh nih. Lebih jauh betul. Nah, kepalang tanggung nih ke Pak Aguan kalau memang dia cinta betul, dia kan badan nergi. Bongkar aja semua, dia jadi whistleblower ya. Dia bongkar dan saya kira kalau dia membongkar bisa jadi pahlawan nanti dia. Benar. Walaupun memang dia lebih mencintai Jokowi dan keluarga, ya kan? Atau dia lebih mencintai rakyat secara keseluruhan. Kayaknya sih yang kedua nih tipikalnya. Kalau dia kayak gitu mungkin rakyat bisa memaklumi. Ada sudah beberapa tinggal ditata ulang, kan dia sudah sudah tinggal ditata ulang lagi yang ke daerah-daerah sekian itu, tapi bukan dikuasai kepemilikannya. Dia sebagai operator saja. Tapi kekuasaan itu, hak itu ada tetap dibangun. Jadi pemerintah membangun otorita. Aguan sebagai operator, sama kayak Ciputra dulu membangun Ancol. Dan dia sebagai operator, tapi hak kepemilikan melekat masih pada DKI. Betul. Nah, kita bisa mentolerir kayak gitu sebagai kompensasi. Kompensasi dia membuka kejahatan yang luar biasa. Ya saya kira rewardnya harus diberikan itu seperti itu, bisa di jalan keluarnya Pak Edi. Maksudnya whistleblowernya juga mungkin terkait dengan 9 naganya itu, nanti bukan hanya ini kan, bukan hanya IKN atau kaitan. Iya, itu masuk lain-lain juga banyak gitu. Kita babnya jangan ini. Babnya cicil aja dulu. Cicil dulu ya. Dia whistleblower, IKN dan fix saja itu. Dengan PSN-nya. Siapa yang menitip-nitip juga itu, ya kan? Atau siapa yang mau ikut terlibat? Kan ada juga sekarang nih anggota senator udah bela-bela. Ada juga mantan jenderal bela-bela. Ya kan? Udah ada di media. Artinya mungkin dia ingin mendapatkan rente di dalam pembelaan itu. Seperti itu. Nah, saya kira belum terlambat ya. Pak Aguan kan dia nggak mau cari apa lagi, dia kekayaannya pun sudah luar biasa kan. Betul. Termasuk orang kaya di nomor berapa di Indonesia ini. Mungkin 7 keturunan
hartanya nggak habis. Betul. Cobalah kali ini betul-betul untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan, Untuk negara dan bangsa Indonesia negara ya. dan bangsa ini. Oke, terima kasih Pak Ketua Umum Partai Mas